Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan sebuah renungan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kami bisa bangun pada pagi hari ini dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami kembali akan mendengarkan firman-Mu, kami akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan kami dengarkan sesaat lagi. Tolong bimbing kami supaya kami bisa mendengarkan dan memahami seluruh renungan yang ada pada pagi hari ini, dan kami bisa melaksanakan firman-firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, bimbing kami dalam kami mau memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini adalah dibenarkan karena Kristus, yang terambil dari surat Galatia 2 ayat 15 hingga 21. Namun pada pagi hari ini kita akan terfokus pada Galatia 2 ayat 16a yang berbunyi, "Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Martin Luther dalam tulisannya pernah mengatakan bahwa pembenaran oleh iman merupakan doktrin penting yang harus diajarkan dan dipertahankan oleh gereja. Mungkin hal tersebut tidak mudah dilakukan, sebab dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, kecenderungan manusia adalah memahami segala sesuatu secara transaksional. Maksudnya adalah seseorang harus berbuat baik supaya memperoleh hal baik yang dia inginkan, termasuk tentang keselamatan. Namun jika kita melihat pada bagian firman Tuhan hari ini, sesungguhnya keselamatan tidak dapat diperoleh dengan usaha manusia. Jemaat di Galatia memandang bahwa keselamatan diperoleh tidak hanya dengan percaya kepada Kristus, melainkan juga dengan melakukan hukum Taurat. Rasul Paulus perlu memberikan jawaban dan tanggapan atas kekeliruan pandangan tersebut. Rasul Paulus mau menekankan kembali kebenaran Injil yang seharusnya dipahami oleh setiap orang percaya. Keselamatan tidak diperoleh melalui hukum Taurat, melainkan karena iman kepada Kristus. Sebab mengusahakan perkenanan Allah dengan menjalankan hukum Taurat berarti menyangkal kematian Kristus. Tentu saja Rasul Paulus tidak sedang merendahkan hukum Taurat. Yang mau ia tekankan ialah bahwa hanya oleh iman dalam Kristus maka seseorang diperkenan Allah, bukan karena usahanya dalam menaati hukum Taurat. Sebagai orang-orang percaya pada masa kini, sudahkah kita memahami bahwa keselamatan merupakan anugerah yang Allah berikan bagi kita? Dengan demikian, perbuatan baik kita tidak lagi menjadi cara untuk diperkenan Allah. Perbuatan baik yang kita lakukan seharusnya merupakan respons ucapan syukur kita atas perkenanan Allah karena penebusan Kristus yang kita imani. Keselamatan adalah tentang apa yang telah Allah lakukan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa kami diselamatkan oleh karena karya Allah di dalam Kristus Yesus yang sudah menebus setiap kami, bukan karena usaha atau perbuatan baik kami. Bukan. Sekali lagi, semua hanya karena Kristus kami dibenarkan di hadapan Allah. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah jemu mengingatkan kami akan kebenaran ini.
dan biarlah kami boleh menghidupinya sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi, biarlah Tuhan berkenan memberkati seluruh rangkaian kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Mohon Tuhan memimpin dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.